Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana Pak. keadaan hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah kita ini untuk mengikuti pelajaran. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ketua kelas, Alamsah, tolong bantu dulu Bapak untuk memimpin doa. Yang mana Alamsah ini? Tidak ada ya? Izin Pak tadi ke Oh ya, WC. izin. Ya, Iya. kalau itu sekretaris kelas saja. Yuk, Melisa, dulu Bapak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Melisa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, saya minta Dian bantu dulu Bapak untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu eh, Tanah Air Beta. Silakan. Ya, baik teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Air Beta. Ya, selesai. Terima Terima kasih. kasih. Ya, sekretaris kelas ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oh ya, Ya, syukurlah Pak. kalau hadir semua. Ya, ini di belakang coba itu sampahnya tolong dipungut dulu. Itu Alamsa bajunya keluar itu di belakang itu. Di depan masuk belakang. Tempatnya tuh Elfrida, Pak. Oh begitu Tadi ya. makan permen, dibuang sembarang sampahnya. Ya, Ini ya. baju, ini bajuku Bu, Pak, datari Dian. Oh begitu ya. Jangan tarik-tarik baju ya nanti robek. Udah buru-buru saya Pak. Siapa suruh Pak? Ya, ganggu keduluan Pak. Ya oke. Jadi sebelum mulai pelajaran Bapak akan membuat kesepakatan berkalian, yaitu yang pertama kalau mau buang air kecil, mau keluar kelas, tolong angkat tangan, kalau minta izin ya. Kemudian kalau ingin bertanya, tolong angkat tangannya, kemudian sebut nama. Kalau nanti dalam posisi diskusi, ya sebut dari kelompok mana ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi manusia. Siapa yang masih ingat materi apa saja tentang organ reproduksi manusia? Organ reproduksi laki-laki dan perempuan, Pak. Ya, ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Ada masih ingat apa saja organ reproduksi laki-laki dan perempuan? Saya. Ya, silakan. Organ reproduksinya laki-laki, Pak, uterus. Kalau perempuan, testis. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin ada yang lain. Melisa, bagaimana? Salah tadi itu Irma, Pak. Irma. Oh, salah ya. Apa yang benar kalau begitu, Melisa? Organ reproduksi laki-laki itu testis, Pak. Ada skrotum juga. Kemudian Ya, terus? vas deferens. Sedangkan kalau organ reproduksi perempuan ada uterus, ovarium, tuba fallopi, itu Pak. Iya. Maaf, Pak, kalau salah karena saya sementara pusing, Pak, sakit kepala. Iya, iya. Jadi bagus sekali jawabannya Melisa tadi ya. Jadi Ya, saya lagi Pak. Oh iya, silakan, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jawaban saya Pak sama dengan jawaban Melisa. Terima kasih Pak. Iya, bagus sekali jawabannya semua ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Melisa dan Alamsa. Ya, jadi organ reproduksi pada manusia itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, organ reproduksi laki-laki ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Gitu juga yang perempuan ya. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang gangguan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan tepat, dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan tepat.
Kemudian yang kelima, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengaitkan ciri-ciri berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan faktor penyebabnya dengan tepat. Kemudian yang keenam, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan faktor penyebabnya dengan benar. Kemudian melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dengan penuh ketelitian membuat poster tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dengan penuh tanggung jawab mempresentasikan proyek hasil kelompoknya. Ya, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin memberikan pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang penyakit pada sistem reproduksi. Ya. Silakan Alamsa tolong dibagikan ini lembar barcode-nya supaya di-scan. Ada yang tidak bawa HP? Ya Pak, saya Belum bawa. saya install, Pak. Bagaimana, Pak? Sebelum install. Oh ya, kalau belum install ini ada tab sekolah bisa dipakai. Nanti ini pakai Orbit ya untuk hotspotnya. Silakan diambil, Dian. Iya, Pak. Ya, sudah di-scan semua barcode-nya? Sudah, Pak. Ya, silakan jawab. Waktunya 5 menit ya. Ya, sudah 2 menit. Ya, waktunya selesai. Ya, silakan diselesaikan, kemudian disimpan kembali HP dan tab-nya. Ya, baik, selanjutnya bentuk penilaian yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini yang Bapak nilai adalah ketelitian kalian sebentar membuat poster, kemudian tanggung jawab. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, ya yang seperti tadi sudah kita lakukan yaitu pretest. Kemudian nanti di akhir ada post-test. Kemudian penilaian keterampilan, ada persiapan alat dan bahan, perancangan produk, bentuk fisik dari poster yang kalian buat, kemudian kelancaran presentasi, dan menanggapi pertanyaan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin menayangkan sebuah berita tentang penyakit menular seksual. Silahkan disimak baik-baik. Iya, Pak. Tidak Sudah ada tahu? suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Sudah ada ya? suaranya, Pak. Iya. Catatan dari Puskesmas Sungai Durian, Kecamatan Sintang, tertanggal. Sudah ada suaranya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Hilang lagi suaranya. Ya, setelah menyimak video tadi, ada yang sudah tahu apa saja penyakit menular seksual yang disebutkan dalam video tadi? Tadi yang disebutkan, Pak, HIV/AIDS, Pak. HIV, ya, bagus. Selain HIV apa lagi? Sipilis, Pak. Sipilis, iya, bagus. Apa lagi? Itu Pak, gatal-gatal di paha Pak, berdegar-degar terus. Iya, ada lagi tadi apa Herpes. itu? Yang terakhir disebut dokter? Gonore. Gonore, Pak. Iya, gonore atau kencing nanah Cinana. ya. Nah, Ya, Cinana. bagus sekali jawabannya. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pembuatan proyek, Bapak akan membagi kelompok. Ada 4 kelompok seperti yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ada kelompok 1, ketuanya Dian, kelompok 2 ketuanya Samsinar, kelompok 3 ketuanya Alamsa, kelompok 4 ketuanya Melisa. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Sudah, Pak. Ya sudah.
Ya, masing-masing kelompok tolong ke depan ambil LKPD-nya. Baik, Pak. Ya, sudah ya. Sudah dapat semua? Sudah, Pak. Sudah, Ya. sudah. Ya, silakan diisi identitas dari LKPD-nya di bagian depan, dari judul, sebentar apa yang akan dibuat proyeknya, kemudian nama kelompok ya. Ya, Pak. Iya, tadi sudah disebutkan berbagai macam penyakit oleh teman-temannya. Itu nanti ditulis di LKPD, kemudian dipilih salah satu untuk dibuatkan proyek, yaitu pembuatan poster. Ya, masing-masing kelompok silakan diskusikan tema apa yang akan kalian buat. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit, silakan diskusikan. Samsinar, ini saja kita. Nah, bagus ini. Yang mana diambil ini? Ini saja kita. Gonore Bagus ini. atau Iya, gonore saja. Oke, sudah 5 menit ya. Ya, Ya, sudah, kelompok Pak. 1, bagaimana Dian? Apa tema yang akan diambil? Kalau kami, Pak, gonore saja, Pak. Ya, penyakit gonore ya. Apa saja alat dan bahan yang sudah disiapkan? Ini, Pak, kertas warna, kertas karton, gunting. Iya, bagus. Ya, kalau begitu silakan langsung didiskusikan sama teman-temannya tentang pembuatan proyek tersebut. Ya, jadi nanti dalam proyeknya ada nama penyakitnya, kemudian penjelasan, faktor penyebab, dan ciri-ciri atau gejalanya ya. Ya, Pak. Ya, kelompok 2 bagaimana? Samsinar, apa yang diambil temanya? itu tadi, Pak, gonore. Tidak boleh Satu, sama ya, harus beda. Oh, tidak boleh sama. Iya, Saya ambil sifilis kalau begitu, sifilis Pak. ya, silakan. Apa alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk pembuatan proyek sifilis ini? Ada kertas karton, Pak, ada gunting, ada cutter, ada pensil warna. Iya, bagus sekali ya. Jadi langsung saja berdiskusikan dengan teman-temannya ya. Jadi lihat di LKPD-nya apa-apa yang harus dicantumkan di dalam poster tersebut. Ada judul, kemudian nama penyakit, penjelasan faktor penyebab, dan ciri-ciri. Ya, Bapak ke kelompok 3 bagaimana Alamsa? Apa tema yang diambil? Saya ambil HIV, Pak. HIV ya? Iya. Ya, bagus sekali HIV ya. Iya, Ya, Pak. jadi apa alat dan bahan yang sudah disiapkan Alamsa? Ini, Pak, kita sudah siapkan HP, Pak, untuk cari contoh gambarnya. Ada buku gambarnya, pensilnya, sama pensil warnanya, Pak. Iya, bagus sekali. Ya, Cuma bisa ini, Pak. langsung dibuat ya. Cuma Ya. ini, Pak. Ya. Ini, Pak, ini Wiwit, Pak, revisi sekali. Katanya dia yang menggambar, baru gambarnya jelek sekali. Iya, karena kita ada satu kelompok ini ada banyak ya, mungkin bisa satu orang menuliskan di LKPD, yang lain mencari informasi di buku atau literasi di HP ya, yang lain bisa menggambar mungkin ya. Ya, jadi Pak Guru, silakan. ini Elfrida pinjam-pinjam terus. Dia pinjam lagi nih gunting. Iya, enggak apa-apa. Namanya kerjasama ya, harus sama-sama bekerja, jangan sendiri-sendiri ya. Ya, Bapak ke kelompok 4 dulu. Bagaimana Melisa? Apa tema yang diambil? Tema yang saya ambil keputihan, Pak, kelompok kami. Iya, keputihan ya. Apa alat dan bahan yang sudah disiapkan? Alat bahan yang sudah disiapkan gunting, Pak, ada kertas karton manila, terus ada spidol juga, Pak. Iya, ya jadi sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi silahkan buat poster yang mencakup di dalamnya judul, nama penyakit, penjelasannya, kemudian faktor penyebab, dan ciri-ciri atau gejala yang ditimbulkan ya. Ya, untuk pembuatan poster ini kita sepakati dulu berapa menit waktunya ini. 20, Pak. 20 menit. Bisa 20 menit. Bisa Jelek, nggak selesai itu, Pak? jelek Sedikit gambar sekali ini, Pak. Kalau waktunya. menit. Ya kan nanti bagi-bagi, ada yang menuliskan ciri-cirinya, ada yang menuliskan penjelasannya, ada yang menuliskan penyebabnya, ada yang menggambar ya. Bisa kayaknya 20 menit ya. Kan kita banyak ini, jadi masing-masing ambil satu bagian ya. Ya, Pak. Pak. Bisa ya, jadi sepakat ya 20 menit. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. jadi silakan buat posternya secantik mungkin, ada pensil warna silakan diwarnai ya. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit. Iya, Pak. Ya, sudah 5 menit. Alamsa, sudah sampai mana? Ini Bu, ini Pak, kita lagi gambar ini Pak, orang kurus sekali kayak Lidi Pak. Oh iya, ini tolong dikasih warna biar cantik ya. Ya, Pak. Dian, sudah sampai mana ini posternya? Lagi tulis ciri-cirinya, Pak. Dengan cara Ciri-cirinya, pencegahannya, iya. Pak. Ya, Ini Pak. nanti dibuatkan lingkaran-lingkaran supaya dia lebih cantik ya. Iya, Ini Pak. tulisan-tulisan Sementara penjelasannya proses, ini. Pak. Ya, Melisa bagaimana? Sudah sampai mana pembuatan posternya?
Sementara Pak, soalnya ini guntingnya dipinjam sama kelompok sebelah, belum. Waduh, ini kelompok sebelah ini tidak bawa gunting ya. Ya nanti pertemuan berikutnya harus lengkap ya. Ya kelompok ini mana Samsinar? Sudah sejauh mana pembuatan Ini Pak, produknya? sementara gambar bakterinya, susah gambar bakterinya ini Pak. Oh iya, ya Gambar pelan-pelan P, saja supaya cantik hasilnya. Ini teman-temannya tolong dipercepat ini tulisan penjelasannya nih. Ini ciri-cirinya dicari ya. Jadi mencari faktor penyebab, ciri-ciri itu bisa lewat literatur buku atau lewat internet bisa ya. Astaga Ya Wiwit sisa 2 menit. gambarnya. Ya sisa 2 menit ya. Itu yang sudah selesai tolong ditempel-tempel itu di styrofoamnya supaya cepat selesai. Ya bantu temannya tempel itu Alamsa. Ini bajunya sudah keluar lagi nih Alamsa ini. Ditarik-tarik Ya. terus Bu, Pak. Iya, kasih masuk ya, supaya ganteng dilihat. Ya Pak, resiko orang ganteng Iya. begitu memang Pak, Iya. ditarik terus. Ya oke, Bantu sudah ke habis juga waktunya. kerja, he. Nah, sudah habis waktunya ya. Sekarang kita akan mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok hasil produk yang sudah dibuat. Ya apa saja yang termasuk di dalam posternya ya. Ya kita mulai dari kelompok 1, Dian bersama teman-temannya. Silakan, siapa yang mewakili kelompoknya? Saya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan karya poster kami. Inilah dia karya poster kami. Ini A, B, C, dan D. Terima kasih. Tunggu dulu, gambar apa itu? Ya Alamsa tolong Yang penting diam dulu ini ya. hasil temannya kreativitas lagi Pak. presentasi. Kita cari dari internet ini Pak. Nggak boleh begitu Pak. Iya, lanjut. Nggak boleh begitu Ya, Alamsa. tolong tenang yang lain ya. Biarkan dulu presentasi temannya, nanti baru ditanggapi ya. Sudah selesai, Dian? Iya Pak, sudah Pak. Ya, sudah selesai. Beli tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pak, ada hadiahnya Pak sebentar ini Pak. Ya, nanti dilihat nanti ya. Sebentar hadiah itu ada. Bapak sudah Belum siapkan. digajian Bapak Guru, bentar Ya, sertifikasinya. dari presentasi kelompok 1 tadi bagaimana, ada tanggapan? Tidak ada Ji Pak, gambarnya yang mau tanggapi Pak, bagus sekali. Iya, cantik seperti orangnya toh. Cantik Iya. sekali. Ya, Ketawa karena kalau tidak lihat, ada Pak. tanggapan ya. Langsung kalau begitu silakan duduk, Dian. Hati-hati Terima posternya kasih nanti rusak ya. Pak. Iya Iya. Pak. Ya, lanjut. Kelompok 4, Melisa. Ya, siapa yang mewakili? Saya sendiri, Pak. Iya, silakan. Ya, izinkan saya mempresentasikan poster terkait penyakit keputihan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Melisa. Ya, bagus sekali ya kelompok Melisa ini buat poster. Nah, bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Sudah bagus nih Pak. Iya, bagus ya. Ya, cantik-cantik seperti orangnya ya. Ya, lanjut kalau begitu. Saya persilakan duduk dulu untuk Melisa ya. Kalau begitu selanjutnya kelompok 2, Samsinar, silakan. Baik Pak, jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami buat poster tentang penyakit sifilis. Saya gambar bakterinya, kemudian gejala-gejala yang muncul. Sekian Pak. Iya, bagus sekali, gambarnya cantik sekali ya. Ya, bagaimana Iya, kelompok lain, Pak. ada tanggapan? Saya Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini kelompok yang tampil. Di situ di poster saya lihat ada tulisan sifilis garis miring raja singa. Nah, itu mana gambar raja singanya, Bu? Raja singanya. Iya, bagaimana Samsinar? Bisa dijawab pertanyaannya Alamsah? Yang saya gambar itu gambar per Pak. Oh iya, jadi raja singa itu hanya alias saja ya, bukan singa Iya, nama betulan ya. lain dari sifilis. Iya. Oh, saya kira itu Pak. Singanya ada di badan Pak, jadi namanya raja Iya, singa. bukan ya, bukan ya. Iya. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2, kelompoknya Samsinar ya. Ya, kelompok terakhir, kelompoknya Alamsah. Silakan. Terima kasih Pak. Awas ada yang ketahui gambarnya temanku. Ya, HIP ya. Iya, awas ya. Kalau ada ketawa saya lempar. Oh, jangan main lempar toh. Ini gambar, ini gambar Apa kelompok begitu kami. gambarnya? Ya gambar orang kurus kan AIP itu. Oh iya, ya. Kebalan. Ya, berarti yang sudah kena AIDS ini ya. Iya, sudah kena jadi kurus sekali kesian. Iya. Terima kasih Pak. Itu Ini dari kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Alamsah. Saya kira itu Ada gambarnya tanggapan? kurangan makanan, Pak.
Ya Bu Aya, Irma apa itu? Bisa Saya diulangi kira Pak itu pertanyaannya? tadi gambar, saya kira tadi itu gambar Pak kayak orang kekurangan makan Pak, kurang makan, kurang gizi. Ah Ada apa, iya, Pak? bagaimana Alamsa ada tanggapan? Bisa Eh, menanggapi pertanyaannya? saya lempar kepada Wiwit Bu yang gambar. Wiwit, jawab nih Wiwit, kamu yang gambar ini. Oke, sudah Mi, dijawab Pak. Iya, iya bagus sekali jawabannya ya. Jadi ini yang sudah kena HIPS ini, jadi memang rata-rata badannya mengurus ya karena kurang gizi. Ya begitu ya, Alamsa? Iya. Ya silakan duduk, Pak. Alamsa. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Iya. Jadi semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi mungkin sudah capek. Kita apa peregangan otot dulu sambil menyanyi. Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa lagunya naik-naik ke puncak gunung. Apa lagunya? Apa? Oke, jadi Apa? gerakannya sesuai lagu ya. Kalau Pak, naik berarti tangannya ke atas ya. Ayo, ayo, ini silakan dipimpin lagunya. 1, 2, 3. naik ke puncak gunung, Iya, tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. kali Ya, kiri, serong kiri, kanan, serong kanan. lihat saja. Iya, banyak pohon pohon cemara. Oke, tepuk cemara. tangan. Jelek Pak suaranya baru menyanyi juga. Yang penting bunyi. Iya, jadi itu tadi pemaparan dari teman-teman kalian tentang beberapa penyakit pada organ reproduksi. Ya, ada yang bisa menyimpulkan penyakit apa saja? Nah, saya Pak, Ya, silakan Irma. penyakit pada sistem reproduksi Pak, diantaranya ada gonore, ada raja singa, kemudian ada HIV/AIDS, dan ada keputihan Pak. Iya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Iya. Jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu, jadi penyakit pada sistem reproduksi itu dibagi dua ya. Ada sistem penyakit pada organ reproduksi laki-laki dan ada juga penyakit pada organ reproduksi perempuan. Ya, penyakit pada organ reproduksi laki-laki itu ada sifilis. Tadi sudah disebutkan apa itu sifilis, gejalanya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Ya, kemudian yang selanjutnya ada gonor. Ya, tadi juga sudah disebutkan apa itu gonor atau kencing nanah, kemudian penyebabnya apa, kemudian ciri-ciri atau gejala yang ditimbulkan itu bagaimana. Jadi gonor ini bisa menyerang pria atau wanita ya, bukan hanya pria saja. Kemudian penyakit pada organ reproduksi perempuan itu ada kista ovarium, tadi ada keputihan juga ya. Ya, ciri-cirinya sudah disebutkan tadi sama kelompok 4. Ya, dari pelajaran kita dari pertama kita pelajari tentang penyakit pada sistem reproduksi ini, apa kesimpulan secara umum yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? 2 orang, 1 orang. Coba angkat tangannya. Vivi saja, Pak. Vivi. Ya, Vivi, silakan Vivi. Berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa yang ini yang mengakibatkan ini, dan ini, Pak. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Vivi. Ya, jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Jadi pada organ reproduksi itu ada 2, yaitu pada organ laki-laki tadi sudah disebutkan nama-nama penyakitnya, kemudian penyebabnya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Ya, kemudian yang kedua penyakit pada organ reproduksi perempuan juga sudah disebutkan apa saja. Jadi dengan mengenal nama-nama penyakit itu kita mungkin bisa mengetahui penyakit-penyakit yang mungkin kedepannya kita bisa hindari ya. Ya, dari 4 kelompok tadi yang presentasi paling bagus Bapak nilai adalah kelompoknya Alamsyah. Beri tepuk tangan. Ya, ada kado, ada Gambarnya, hadiah ini. Pak. Ini hadiahnya ada box, nanti di dalamnya dilihat sendiri ya, dibuka ya. Oh, boxing Ya, silakan lagi. diambil Alamsyah.
Makasih Bu. Ore teman-teman. Kalau Jangan lupa kelompok tak, hampir. Pak, kita kan Ya, ada juga kelompok karya yang tak, Pak. lain, ya ini ada gula-gula bisa dibagikan ke teman-temannya. Silakan diambil Dian, bagikan ke Ya, teman-teman terima yang lain. kasih Pak Guru. Iya. Jadi yang dapat gula-gula jangan berkecil hati ya, masih ada pertemuan berikutnya yang dengan materi yang lebih menarik lagi. Oh, baik, untuk kegiatan berikutnya, karena tadi kita sudah melakukan post-test, nanti nilainya Bapak umumkan di pertemuan berikutnya. Ya, kegiatan berikutnya adalah post-test. Bapak ingin mengetahui sejauh mana ingatan kalian tentang materi tadi. Ya, silakan Alamsa ambil lagi ini lembar barcode-nya. Siap Pak. Iya. Sudah saya bagikan Pak. Ya, silakan diaktifkan kembali penyeken barcode-nya. Klik kanan ya. Setelah diklik kanan, Ya, silakan. Sudah ya? Ya, Pak. Sudah login semua? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Silakan waktunya 5 menit ya. Ya, Pak. Sudah submit, Sudah, Pak. Pak. Oh, sudah submit. Ya, cepat sekali. Berarti sudah paham semua ya. Ya, Pak. Oke. Berikutnya, setelah kita pelajari tentang penyakit pada organ reproduksi, Bapak ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apakah hal-hal menarik yang telah dipelajari dari pelajaran tadi? Ada yang bisa sampaikan? Apa hal menariknya? Dian, bagaimana? Menggunakan barcode, Pak. Iya, jadi kita lebih mengenal teknologi ya. Ya, Ya, kemudian ada kita lagi? bisa berekspresi, Pak, melalui poster, Pak. Iya, bagus. Bisa berekspresi bagaimana membuat karya yang indah ya. Ada lagi? Bagaimana Alamsyah? Tidak ada nih Tolong Pak. perbesar suaranya, tidak kedengaran ini. Sama nih Pak dengan teman yang lain Pak. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Dian dan Alamsyah. Ya, berikutnya. Apakah belajar dengan metode diskusi kelompok menarik? Bagaimana Vivi? Menarik, Pak. Menarik, Menarik Pak. ya. Ya, kenapa Menarik, bisa Pak. sangat menarik? Karena Pak, kita bekerja sama dalam kelompok, Pak, buat Iya. tempel-tempel. Ya, kita bisa bekerja sama ya, bisa saling berbagi ya. Kemudian yang ketiga, apakah poster yang dibuat membantu mempermudah proses pembelajaran? Ya, bagaimana Melisa? Tidak kedengaran suaranya? Ya Pak, karena sajian posternya juga di teman-teman tadi gambarnya menarik Pak, jadi kita bisa lebih mudah memahaminya. Iya, bagus sekali. Jadi semua jawaban-jawaban tadi itu sangat bagus ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Melisa. Ya, yang terakhir Bapak ingin menanyakan adakah hal-hal yang belum dipahami dari pelajaran tadi? Sepaham semuanya, Pak. Oh, sudah dipahami, berarti sudah dipahami semua ya. Ya, pantas saja tadi diberi poster cepat sekali dikerja ya. Tidak sampai 5 menit. Ya, jadi itulah tadi pelajaran kita mengenal berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama nanti ada tugas berupa soal pilihan ganda yang nanti dikirim di grup WA linknya. Kemudian yang kedua adalah membuat resume atau menulis hal-hal penting pada pelajaran yang akan datang ya. Ya, jadi itu yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri, Bapak meminta Dian sekali lagi untuk memimpin doa. Ya baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Dian. Sekian pertemuan kita hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Gusti, saya ambil alih. Saya langsung saja karena saya observer pertama. Ya, jadi saya sebagai observer pertama, saya lihat langkah-langkah pelajaran PJBL itu sudah nampak, semuanya sudah baik. Kemudian untuk kekurangannya, saya rasa juga sudah tidak ada kekurangan. Hanya itu tadi yang penilaian proyeknya, Nana saya menunggu ternyata ada di akhir. Saya pikir tidak ada, ternyata ada. Ya itu saja mungkin dari saya Pak Gusti, semua sudah bagus.
Ya, terima kasih, Bu. Ya, ya silakan observer kedua. Pak Lamsyah, silakan Pak Lamsyah. Oke, terima kasih Bu. Bisa didengar suara saya? Ya, Iya, bisa, bisa. didengar Pak. Oke, karena di sini lagi hujan deras. Jadi terima kasih. Untuk keseluruhan sintaks memang menarik, sudah bagus sekali menurut saya. Sudah sesuai dengan diharapkan. Proses pembelajaran juga berjalan tidak semenegangkan. Anak-anak bisa enjoy dan santai. Tapi mungkin kalau saya pribadi ada beberapa hal yang ingin saya masukkan untuk Pak Agusti. Yang pertama itu kalau tadi salah terkait gambar di halaman pertama di PowerPoint. Ini ya, Yang Pak. ini ya karena kalau tidak salah kemarin dari dosennya kita Ibu Rabla mengatakan kalau bisa gambarnya jangan terlalu membuat siswa merasa kayak jijik begitu. Oh Itu iya. karena itu karena kita tidak tahu jangan sampai Pak Gusti menampilkan gambar ini anak-anak sudah teriak, "Ih, apa itu?" Ya kan? Iya, iya. Nah, Berarti lebih kemudian bagusnya mungkin animasi ya, Pak? ya boleh. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini mungkin karena dari penampil awal tadi dari pagi saya melihat bahwa masih ada beberapa teman guru itu menyampaikan aturan belajar pada saat proses pembelajaran. Kalau yang saya pahami dan yang saya lakukan selama ini adalah ketika saya pertama kali masuk dalam kelasnya itu saya sudah membuat kontrak belajar dengan siswa. Misal bahwa ketika ingin keluar meminta izin, ketika ingin bertanya mengangkat tangan, jangan berisik dan seterusnya supaya dalam pembelajaran itu jangan lagi diulang-ulang. Itu yang pernah saya dapatkan dari dosen di S1 dulu bahwa dari awal masuk itu sudah buat kontrak belajar supaya nanti proses pembelajaran kita ulang-ulang lagi aturannya. Kita biasakan memang anak dari awal. Terus yang ketiga, Pak Gusti mungkin sebelum tampilkan barcode-nya sudah disampaikan ya bagaimana cara men-scan-nya kepada anak-anak. Iya, Pak. Ini Nah, kan kita pakai sistem digital dari mereka kelas 8. Jadi sekarang sudah kelas 9, mereka sudah terbiasa. Bahkan aplikasi penyekatan barcode sudah terinstall memang di HP-nya. oke, itu memang sangat menarik Pak karena eh, seperti yang disampaikan tadi Ibu Yeni bahwa jangan sampai karena ini merupakan sesuatu yang baru itu bisa menghambat waktu. Jadi ternyata memang sudah disampaikan dari awal berarti anak-anak sudah terbiasa. Itu saja mungkin saya dari saya Pak. Selebihnya bagus. Tinggal kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Lamsa atas masukannya. Terima kasih Pak Lamsa. Selanjutnya kita langsung saja ke Ibu Pamong. Silakan Bu Yeni. Iya, makasih banyak Ibu Dian, Pak Putu ya. Saya terbiasa dengan Pak Putu, bukan Pak Gusti. Ya, PJBL. Ini solusinya ya Pak Iya, Bu. Gusti. Iya, Bu. Solusi ya? Solusi, Bu. Solusi ya? Iya, Bu. Gini. Saya tidak sempat melihat RPP-nya Pak Gusti. Tetapi sintaks pertama dari PJBL itu adalah pertanyaan mendasar. Nah, guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan tadi ada, tetapi yang tidak dilakukan siswa adalah siswa mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan setelah menentukan temanya. Tadi temanya pilih gonorho, pilih sifilis, pilih ini, tetapi tidak ada pertanyaan mendasar dari siswa apa yang harus dilakukan terhadap masalah yang diambil. Itu yang tidak ada. Nah, hati-hati, saya dari awal menjelaskan hati-hati menggunakan PJBL, jangan sampai langkah-langkah yang Pak Putu lakukan itu hanya PBL. Saya lihat langkah-langkahnya PBL. Kenapa? Poster yang ditampilkan itu yang dikomentari. Nah, mana LKPD-nya yang dikomentari? Itu yang tidak tergambar. Nah, itu langkah pertama, pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Nah, di sini guru bisa mengetahui prosedur pembuatan proyeknya. Apa prosedurnya? Apa langkah-langkah yang harus dibuat? Nah,
Itu bagaimana bagaimana peserta didik menyusun proyek yang akan dilakukan. Kemudian setelah proyek tersusun, terencana, ada jadwal. Kira-kira ada enggak jadwal kapan jadwal pembuatannya? Nah, biasanya kalau PBL ini pada saat pembuatan jadwal itu kita terhenti. Nanti pertemuan berikutnya baru lanjut di memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi itu hati-hati ya Pak Gusti, karena kalau poster di PBL itu bisa disajikan, dimunculkan pada saat menyajikan karya. Kalau hanya poster tentang penyakit pada reproduksi, itu kalau saya sih cenderung ke arah PBL, bukan produk, bukan PJBL. Kenapa? Karena proyek atau produk yang dihasilkan itu hanya sebatas itu. Tidak ada kapan jadwalnya, tidak ada pertanyaan mendasarnya apa, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini selama melaksanakan proyek, guru itu memantau dan siswa sesuai dengan jadwalnya itu mencatat tahapan-tahapan apa yang telah dikerjakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah menguji hasil. Nah, hasil yang yang telah dikerjakan oleh peserta didik apakah layak? Karena di situ ada laporan produk yang disampaikan. Ini kan tidak ada laporannya untuk posternya. Ada laporan yang harus dibuat yang dipaparkan pada saat evaluasi pengalaman belajar. Jadi ada uji hasilnya dengan membuat laporan, kemudian laporan itu dipaparkan pada saat evaluasi pengalaman belajar. Itu yang tahapan dari sintaks PJBL. Jadi hati-hati, saya sudah dari awal mewanti-wanti bahwa PJBL biasanya tidak cukup dengan satu pertemuan. Nah, kalau hanya produk seperti tadi membuat poster, itu lebih ke PBL. Kenapa? Poster bisa ditampilkan pada saat pembuatan menyajikan hasil karya. Jadi karya yang dibuat siswa selain tergambar di LKPD itu ada poster. Kemudian apakah bisa dalam waktu 20 menit siswa bisa menyelesaikan poster itu? Apakah dalam waktu 30 menit, 40 menit poster itu bisa selesai dan bisa dipajang terlepas dari mengerjakan LKPD lain. Karena ada LKPD lain yang harus diselesaikan. Itu mungkin yang perlu dipikirkan kembali. Jangan sampai terjebak nanti di UKOM, insya Allah ada solusinya. Kalau ini yang dipakai UKOM, kalau saya sih sarannya mending ini dipakai UKOM. Nanti ada saran dari dosennya, ya. Kalau saya sih lebih mengarah ke PBL. Kalau yang gangguan, agak susah kalau membuat PJBL. Itu kalau misalnya seperti penjernihan air, itu bisa saja mengarah ke PJBL karena memang proyek ada dan itu tidak bisa ada jadwalnya, ada nanti uji hasilnya, kemudian ada laporannya dan ada pemaparannya. Itu mungkin ya. Kemudian selebihnya sih dalam proses pembelajaran oke, penghargaannya oke, kemudian ada tadi yang saya mau sampaikan tapi agak lupa. Itu ya yang perlu mungkin ditelah baik-baik untuk Pak Putu bahwa PJBL itu oke sih dalam artian hanya itu. Kalau hanya poster mau dibuat PJBL, kalau saya itu bukan pada tempatnya. Tetapi mungkin akan lebih bagus kalau ini jadi UKOM, jadi ada masukan dari dosen lain. Kalau saya sih lebih baik PBL. Kapan buat posternya? Pada saat menyajikan hasil karya. Hasil karyanya apa? Hasil karyanya dalam bentuk poster. Itu yang ditampilkan dan ada LKPD lain. Dan posternya ditampilkan meskipun ada alat dan bahan menggunakan kertas. Kenapa sih tidak membuat Canva? Apalagi siswanya Pak Putu itu kan sudah mahir dalam teknologi, setidaknya bisa ada Canva yang dihasilkan. Seperti itu ya Pak Putu.
Itu mungkin Baik, Bu. dari saya. Kemudian saya acungi jempol ya untuk kelompok ini masih semangat sampai sore hari ini kita hampir 7 jam ya. Kita saya dari pagi kegiatan di sekolah sampai pulang di rumah ini sudah sampai jam 6 ya. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semangat. Dan besok jangan lupa UKOM-nya jangan terlalu terbebani. Ya, jangan terlalu terbebani. Intinya UKOM itu memberikan saran, masukan kepada Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat PPL. Jadi bukan berarti mencari kesalahannya Bapak Ibu, tetapi lebih mengarahkan apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Tetapi ingat, ada kadang kita ditanya pedagogiknya, tentang materinya, tentang teori-teori. Jadi mungkin teori konstruktivisme, behavior, teori-teori pembelajaran ya yang dihafal. Karena semua PJBL, PBL, Discovery, TGT rata-rata itu teorinya konstruktivisme. Jadi siswa mengkonstruksi sendiri pikirannya, makanya penguatan diberikan di akhir sintaks. Karena siswa menemukan sendiri apa yang seharusnya ditemukan. Jadi guru tidak memberikan, oh ini nak, tetapi guru hanya memberikan langkah-langkah, siswa menemukan sendiri dan diberikan penguatan oleh gurunya bahwa apa yang kau temukan itu adalah benar. Ya, Bapak Ibu, kami guru Pamong tidak dilibatkan, hanya ada 2 guru dosen. Kita juga tidak tahu siapa dosen yang akan menguji Bapak Ibu. Semoga dosen yang menguji Bapak Ibu itu intinya tanda petiknya bersahabat dan semuanya bersahabat kok. Tidak ada dosen ataupun guru Pamong yang mau melihat mahasiswanya tidak lulus. Kami semua bangga. Karena kenapa tahun lalu itu 99% IPA lulus. Amin. Iya, jadi harapan kami semoga tahun ini IPA kalau bisa sih 100%. Itu yang tidak lulus UKOM ya, UKOM UP ya. UKIN dan UP, semuanya UKIN dan UP ya. Kalau UKIN rata-rata 100% karena ada kesempatan diberikan mengulang bagi yang tidak lulus karena pengunggahan ya. Nah, kalau UP itu hampir 92%. Kalau UP-nya, kalau UKOM-nya, UKIN-nya itu sekitar 99%. UKIN-nya yang ya, kalau UP-nya itu 92, tapi itu angka paling tinggi ya. Dari 100 itu berarti hanya ada sekitar 10 orang yang tidak lulus. Itu termasuk tinggi ya, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan itu pun yang tidak lulus itu hanya karena harus banyak-banyak belajar. Jadi jangan pelit dengan temannya, silahkan kolaborasi. Itu ya dari saya, Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kekompakan. Insya Allah siap-siap yang besok tampil lebih awal. Kalau memang jadwalnya sudah ada ya Bapak Ibu. Ya Bu, Ya, sudah. Bu, sudah Ada ya? Bu. Sudah, Bu. Ya besok siapa yang tampil? 6 Saya. orang. Saya Bu. Bu. 6 orang Bu. 6 orang ya? Iya. Jadi harapan saya Pak Putu boleh mengambil ini sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu bisa lebih bisa lagi, karena kalau ini masih bingung-bingung ya. Saya sendiri kalau ini mau diterapkan, kapan baca LKPD-nya, kapan baca posternya, dan berapa lama poster itu dibuat. Itu ya dari saya, Bapak Ibu semangat. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di PPL ya. Karena biasanya sih berganti, tapi mudah-mudahan kadang juga tidak berganti, ini yang lanjut ke PPL-nya. Karena kita bertemu dua hari. Biasanya lanjut ke PPL-nya seperti itu. Oke, mudah-mudahan pertemuan 2 hari ini ada manfaatnya. Kalau ada salah dari saya, mewakili juga Pak Saki, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Apapun yang ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.